Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Erlangga dengan NIM F121211032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang geologi daerah Bali, NTT, dan NTB. Pokok-pokok pembahasannya itu poin pertama yaitu geologi daerah Bali, NTB, dan NTT. Yang kedua, cekungan belakang busur Back Arc Basin. Yang ketiga itu cekungan muka atau for Arc Basin. Yang keempat, busur gunung api. Yang kelima itu Sumba Mikrokontinent. Yang keenam, zona akresi Sayu dan zona cekungan depan busur Savu, serta keterkaitannya dengan sumber daya energi dan mineral. Oke, yang pembahasan pertama, cekungan belakang Back Arc Basin daerah Bali. Seperti yang kita tahu, di Bali itu cekungan belakang busur dikenal sebagai Bali Back Arc Thrust. Struktur geologi ini termasuk akibat aktivitas sesar naik yang menyertai subduksi lempeng Indo-Australia di selatan pulau. Aktivitas seismik di daerah ini menunjukkan pola yang kompleks dengan hiposenter gempa bumi yang semakin dalam ke arah utara. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan yang signifikan pada struktur geologi Bali akibat pergerakan lempeng. Nah, seperti yang kita tahu, di sini adalah sesar naik dan ini adalah Pulau Bali. Dan ini adalah penyusupan dari lempeng Indo-Australia. Nah, letak Pulau Bali itu di dalam busur Sunda kecil yang merupakan bagian dari busur vulkanik yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Proses ini menyebabkan pembentukan berbagai gunung api, termasuk yang masih aktif seperti Gunung Agung dan Gunung Batur. Nah, ini adalah peta dari dan selanjutnya daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kepulauan Nusa Tenggara termasuk NTT dan NTB terletak pada sistem busur Sunda Banda. Daerah ini dipengaruhi oleh zona subduksi lempeng Indo-Australia yang membentuk rangkaian pegunungan vulkanik muda. Cukun belakang busur di NTT dan NTB juga memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh proses geologi lokal dan interaksi antar berbagai sistem tektonik. Dan untuk gambarnya sendiri kita bisa lihat yang di sebelah sini. Ini adalah kraksa mudranya dan ini adalah cekungan busur belakang yang berada di NTT dan NTB. Daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat juga dipengaruhi oleh tumbukan antar lempeng Indo-Australia dan busur kepulauan Sunda Kecil. Cekungan di daerah ini umumnya terdiri dari berbagai formasi geologi, termasuk formasi karbonat yang telah terbukti sebagai penghasil minyak-minyak. Cekungan-cekungan ini juga memiliki deformasi akibat gaya kompresi dari arah utara-selatan yang mengakibatkan pembentukan sesar-sesar aktif. Letak Pulau Nusa Tenggara terletak di sistem busur gunung api yang merupakan bagian cincin api Pasifik. Busur ini terbentuk akibat interaksi antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ini adalah peta dari aktivitas tektonik yang berada di Indonesia, khususnya di daerah NTT. Pulau Sumba merupakan salah satu mikrokontinen yang terletak di Indonesia,
khususnya di bagian timur Nusa Tenggara. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Sumba. Seperti yang kita tahu, mikrokontinent Sumba itu dianggap sebagai mikrokontinent atau fragmen dari kontinen yang lebih besar. Beberapa ahli menganggapnya sebagai bagian dari kerak benua yang terpisah akibat peristiwa tektonik yang kompleks. Sumba memiliki ketebalan kerak benua sekitar 24 km. Busur magmatik selama periode Paleogen, Sumba merupakan bagian dari busur magmatik yang ditandai dengan batuan vulkanik, kalk alkalin, dan sedimen laut dangkal. Ini menunjukkan bahwa pulau ini memiliki sejarah geologis yang kaya dan kompleks. Dan tektonik Sumba terletak di antara Palung Jawa dan Timur Truk, menjadikannya sebagai punggungan yang memisahkan dua cenggungan laut. Proses subduksi lempeng Indo-Australia ini di bawah lempeng Eurasia berkontribusi pada pembentukan struktur geologi di pulau ini. Dan di sebelah kiri ini adalah peta dari Pulau Sumba tersebut. Nah, stratigrafi di Pulau Sumba ini kita bisa lihat dia itu batuannya terdiri dari sedimen tidak termetamorfosis hingga sedikit termetamorfosis yang berumur sekitar Mesozoikum, dilapisi oleh endapan berumur tersier dan Quarter. Ketebalannya diperkirakan lebih dari 1000 meter. Fase sedimentasi proses di Pulau Sumba menunjukkan kompleksitas yang tinggi, dengan lapisan batuan vulkanik dan plutonik yang terbentuk selama periode aktivitas vulkanik. Kehadiran lapisan pumice dan tuff menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik masih berlangsung hingga Miosen. Ini adalah evolusi tektonik Pulau Sumba. Terdapat beberapa model mengenai evolusi tektonik Pulau Sumba. Yang pertama itu pemisahan dari kontinen Australia. Model ini menyatakan bahwa Sumba awalnya merupakan bagian dari kontinen Australia yang terpisah saat cekungan Barton terbentuk dan kemudian bergerak ke utara. Yang kedua, bagian dari paparan Sunda. Ada teori bahwa Sumba pernah menjadi bagian dari paparan Sunda sebelum bergerak ke arah selatan selama pembukaan cekungan Flores. Yang ketiga itu fermentasi dalam Tethys. Model lain mengusulkan bahwa Sumba adalah bagian dari kontinen yang lebih besar dalam lautan Tethys yang kemudian terfragmentasi. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat evolusinya yang di mana awalnya itu dia se- dari 7 sebelum Masehi, 9, 10, 11 hingga 12. Zona akresi terbentuk ketika sedimen yang terakumulasi di dasar laut terakresi ke dalam lempeng tektonik yang menunjam ke bawah batas lempeng konvergen. Proses ini menghasilkan prisma akresi yang merupakan struktur geologi penting dalam konteks subduksi. Zona akresi Savu terletak di antara Pulau Sumba dan Pulau Sabu, berfungsi sebagai batas antara subduksi lempeng, samudra dan tumbukan lempeng kontinen. Wilayah ini mencakup palung-palung yang memanjang dari Andaman hingga selatan Sumba dengan panjang sekitar 4.590 km. Dan berikutnya itu cekungan depan Back Arc Basin daerah Sabu. Zona cekungan depan busur Sabu terletak di Pulau Sumba dan Pulau Sabu, berfungsi sebagai batas antar lempeng samudra yang sedang subduksi dan lempeng benua. Cekungan ini merupakan bagian dari sistem geologi yang lebih besar yang mencakup palung subduksi dan busur vulkanik. Ini kita bisa lihat contohnya di gambar di bawah ini. Dan berikutnya proses geologinya. Yang pertama itu subduksinya.
Proses subduksi terjadi ketika lempeng India Australia bergerak ke arah utara dan menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini menyebabkan pembentukan palung dan aktivitas seismik yang signifikan di sepanjang zona tersebut. Yang ketiga itu proses geologi akresi, yang di mana material sedimen dari dasar laut terakumulasi dan terakresi ke dalam kerak benua membentuk struktur prisma akresi yang kompleks. Proses ini berkontribusi pada pembentukan cekungan depan busur yang kaya akan sedimen. Dan yang terakhir itu aktivitas seismik zona cekungan depan busur sabu. Mengalami variasi aktivitas seismik akibat interaksi antara lempeng-lempeng tersebut. Gempa bumi sering terjadi di daerah ini mencerminkan stres pada lempeng samudra yang tersubduksi. Nah, alasan kenapa banyak gempa terjadi di daerah ini, kita bisa lihat bahwa daerah ini tadi dilewati oleh Ring of Fire. Karakteristik geologi. Struktur sedimen cekungan ini terdiri dari beberapa jenis sedimen, termasuk batu pasir, batu lempung, dan material vulkanik. Sedimen-sedimen ini menunjukkan sejarah geologi yang panjang dan kompleks. Kedua, struktur prisma akresi di zona ini menunjukkan adanya akumulasi sedimen yang terlipat akibat proses subduksi, menciptakan morfologi yang khas dengan variasi topografi. Yang ketiga, zona cekung depan busur Safu menunjukkan variasi dalam pola tektonik dibandingkan dengan bagian lain dari busur Sunda, dengan aktivitas seismik yang lebih bervariasi dan kompleks. Dan ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, potensi sumber dayanya. Mineral non-energi selain hidrokarbon, zona akresi juga dapat menyimpan mineral lainnya seperti batu pasir, batu lumpung, dan batu gamping, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri dan konstruksi. Batuan penyusun di Pulau Sabur Raijua menunjukkan adanya litologi yang kaya akan mineral yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk potensi komersial. Yang kedua itu potensi hidrokarbon. Cekungan Safu merupakan salah satu cekungan sedimen di kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi migas. Meskipun eksplorasi awal menunjukkan beberapa sumur kering, adanya rembesan gas di Pulau Sabu bagian selatan menunjukkan bahwa terdapat sistem petroleum yang aktif di daerah tersebut. Ini mengindikasikan bahwa cekungan ini memiliki cadangan hidrokarbon yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.